Biasanya, sebagian manusia di dunia hanya bisa membangun, mendapat anggaran dari proyek, mencari keuntungan, memperkaya, menyuburkan uang simpanan di bank, tapi lupa ada program perawatan ternyata jauh lebih penting di samping membangun. Nah, pada prinsipnya, Haji Muhammad Yosutomo yang dikenal bersandang pengusaha sukses menyatakan bahwa antara pembangunan dan perawatan harus dalam keseimbangan. Seperti rumah ataupun hotel bukan hanya dibangun bermega-mega, namun masalah perawatannya pun perlu dipersiapkan secara terkonsep. Bahkan bukan hanya rumah atau hotel, makam-makam tempat menyimpan jasad manusia juga perlu perawatan, perlu perhatian bagi para ahli waris yang masih hidup, yang masih memiliki darah garis keturunan yang kuat. Salah satu contoh yang tengah berlangsung adalah perenovasian pemakaman di Solong. Itulah bagian dari perhatian khusus Haji Muhammad Yosutomo, sedangkan doa, izin ataupun keselamatan dan kelancaran pun dipanjatkan mencari keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah, amin. Ya Allah yang Maha Pengasih, kami memohon ridho dan izin-Mu untuk merenovasi pemakaman ini. Semoga setiap usaha yang kami lakukan menjadi amal kebaikan dan membawa manfaat bagi para ahli kubur serta keluarga yang ditinggalkan. Limpahkanlah berkah, keselamatan dan kemudahan dalam proses renovasi ini. Jadikanlah tempat ini lebih baik, lebih nyaman dan penuh keberkahan. Ya Allah, terimalah niat baik kami dan ampunilah dosa-dosa kami serta mereka yang telah mendahului kami. Ya Allah, amin, amin, ya Allah, amin. Orang yang telah meninggal pun tidak lagi membutuhkan sandang, papan, atau pangan seperti halnya orang yang masih hidup. Namun mereka tetap membutuhkan perhatian dari keluarga dan kerabat yang masih hidup dalam bentuk perawatan makam, menjaga kebersihan dan kerapian makam sebagai bentuk penghormatan kepada mereka yang telah berpulang. Doa dan amal jariah, mendoakan mereka agar mendapat ampunan dan tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta melakukan amal baik atas nama mereka seperti sedekah, wakaf, atau ilmu yang bermanfaat. Ziarah kubur, mengingat kematian sebagai pengingat bagi yang hidup dan sebagai bentuk penghormatan bagi mereka yang telah tiada. Renovasi makam jika dilakukan dengan niat baik dan tidak berkelebihan bisa menjadi bagian dari penghormatan dan bakti kepada leluhur serta bentuk kepedulian terhadap mereka yang telah mendahului. Satu saat pun kita kembali kepadanya, maka kita berharap makam ada doa dan perhatian pada makam kita kelak. Benarkah saat kita kembali kepadanya, kita tidak lagi bisa berbuat apa-apa untuk diri kita sendiri? Yang kita harapkan hanyalah doa dari orang-orang yang masih hidup dan perhatian terhadap makam kita sebagai tanda kasih sayang dan penghormatan. Makam yang terawat bukan hanya soal kebersihan fisik, tetapi juga sebagai pengingat bagi yang masih hidup untuk mendoakan dan mengenang kebaikan kita. Doa dari anak, keluarga, dan sahabat yang tulus menjadi bekal berharga di alam kubur. Karena itu, selama hidup kita sebaiknya memperbanyak amal kebaikan dan menjalin hubungan baik dengan sesama agar kelak kita tidak terlupakan dalam doa-doa mereka. Makam belum tentu setiap hari dikunjungi, tapi doa selalu setiap beribadah. Betulkah? Makam mungkin tidak selalu dikunjungi setiap hari, tetapi doa bisa selalu dipanjatkan kapan saja, terutama dalam setiap ibadah. Doa untuk orang yang telah meninggal tidak terbatas pada saat ziarah kubur saja, melainkan bisa dilakukan setiap kali kita beribadah, terutama setelah sholat, membaca Al-Quran, atau di momen-momen mustajab lainnya. Yang paling utama bagi mereka yang telah berpulang adalah doa yang tulus dari anak-anak, keluarga, dan sahabatnya. Sebab amal seseorang terputus kecuali tiga hal: sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan doa dari anak yang saleh. Oleh karena itu, menjaga kebiasaan mendoakan orang tua, keluarga, dan sesama muslim yang telah meninggal adalah bentuk kasih sayang yang abadi. Berbahagialah bagi orang-orang yang masa hidupnya bermanfaat buat orang
orang lain, sehingga saat menjadi makam begitu banyak doa yang dikirimkan. Benarkah orang yang semasa hidupnya banyak memberikan manfaat bagi orang lain akan terus dikenang dengan kebaikan? Bahkan setelah meninggal dunia, doa-doa dari keluarga, sahabat, dan orang-orang yang pernah merasakan kebaikannya menjadi amal yang terus mengalir baginya. Seseorang yang dermawan, berakhlak baik, membantu sesama, dan menyebarkan ilmu yang bermanfaat akan selalu dirindukan dan didoakan oleh banyak orang. Itulah keberkahan sejati ketika kepergian seseorang tidak hanya meninggalkan kenangan, tetapi juga menginspirasi banyak doa dan amal kebaikan dari mereka yang masih hidup. Maka berbahagialah mereka yang hidupnya penuh manfaat, karena meskipun jasadnya telah beristirahat di makam, doa-doa kebaikan akan terus mengalir untuknya. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnul khatimah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah, Allahu akbar. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Terima kasih.